Hi guys, come back again with me, Salma. Robert Gagne is American educational psychologist. Ia percaya bahwa proses belajar pada setiap anak sangatlah berbeda-beda. Setelah banyak melakukan penelitian, ia melahirkan metode dan teori belajar seperti conditions of learning and 9 events of instructions yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran baik secara konvensional or online learning. 9 events of instructions merupakan proses sistematis yang memiliki pendekatan behavior dengan fokus pada hasil atau perilaku during the learning process. Gagne's 9 events of instructions banyak digunakan sebagai pedoman penerapan kegiatan belajar mengajar, khususnya bagaimana metode pembelajaran yang dapat menarik minat para peserta didik dan membantu mereka memahami lebih tentang materi yang dipelajari. Gagne membagi prinsip 9 events of instruction menjadi 3 fase, yaitu mempersiapkan pembelajaran, akuisisi dan kinerja, dan transfer dalam belajar. Before starting to deliver material, sebaiknya kita melakukan aktivitas yang dapat menarik perhatian peserta didik. Harapannya, para peserta didik lebih semangat dan termotivasi untuk mempelajari materi yang akan diberikan. Beberapa aktivitas yang dapat digunakan untuk menarik perhatian peserta didik, such as cerita yang dapat memancing pertanyaan atau meminta peserta didik to ask each other question, atau dapat juga dilakukan dengan memberikan prolog atau pengantar dari aplikasi di lapangan. Nah, dalam pembelajaran daring seperti ini, gain attention bisa dengan menyajikan gambar yang menarik terkait pelajaran, video klip, or even doing ice breaking, seperti main tebak-tebakan. Yaitu memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tidak hanya itu, make sure students understand why they have to learn the material dan ikut aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Beberapa hal yang harus disampaikan diantaranya, performa yang dibutuhkan, target belajar yang harus dicapai. Nah, di sini para peserta didik juga ikut berdiskusi dalam menentukan kriteria untuk standar performa. Dalam menyampaikan tujuan sebisa mungkin ada kaitannya dengan bagaimana aplikasinya di dunia nyata. Dengan demikian, students can see the values that they will get dan mengetahui arah belajar yang jelas, yaitu menggali pengetahuan awal yang dimiliki oleh mereka berkaitan dengan topik yang akan dibicarakan. Hal tersebut dilakukan agar pengetahuan atau keterampilan tersebut terus diingat dan masuk ke dalam memori dalam jangka panjang. It is very important for educator or teacher untuk meyakinkan kelas bahwa tidak ada jawaban benar atau salah dalam brainstorming awal. Stigma yang sering dipikirkan oleh peserta didik adalah ia tidak berani untuk express their opinion di kelas karena takut salah. Things we can do misalnya mengajukan pertanyaan tentang pengalaman-pengalaman dan pemahaman konsep-konsep sebelumnya. In online learning, kita bisa menyajikan tes pada tool assessment atau menyajikan permainan online terkait dengan bahasan. Dalam menyampaikan materi, as educator we all should use strategies agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Materi pembelajaran dikelola dan dibagi menjadi bagian-bagian kecil dan memberikan penjelasan setiap kali selesai mendemonstrasikan keterampilan tertentu. Ketika menyusun konten, konten tersebut harus tersusun dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, konten 1 untuk mencapai tujuan pembelajaran 1 dan seterusnya. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik fokus untuk menguasai keterampilan atau pengetahuan tertentu
before moving on to the next learning objectives. Kegiatan yang dapat dilakukan selama menyampaikan materi, misalnya memberi kosakata baru dan penjelasannya, give real examples such as case studies, I'm Salma, thank you for watching. Saran dan kritik sangat saya tunggu. Belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Dan saya menyebutnya kelas tanpa ruang.